Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dapat menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kau Allah yang sangat luar biasa, Allah yang dapat menyelamatkan kami, karena Engkau adalah Sang Penyelamat dunia ini. Atas kasih sayang dan cinta Tuhan bagi kami sekalian, dalam kepedulian-Mu kepada kami, untuk menyelamatkan kami lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami, membawa kami dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu menerjemahkan akan firman Tuhan yang adalah suara Tuhan kepada kami. Dan hamba, Allah lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah atas otoritas Tuhan memakai hamba sebagai alat-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersama-sama telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-16. Dengan perikop pembacaan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan jenuh, jangan bosan dalam membaca firman Tuhan, karena firman ini adalah suara Tuhan yang membawa keselamatan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka pembacaan firman Tuhan ini, Matius pasal 5 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-16, diberikan tema identitas warga kerajaan Allah. Identitas warga kerajaan Allah. Manusia diizinkan ada dalam dunia. Manusia menjalani hidup dalam dunia hanya sesaat dan sementara. Tetapi manusia memiliki identitas secara jasmani dalam dunia ada. Punya kartu keluarga, punya KTP, dan identitas-identitas yang lain. Tetapi yang dimaksud Allah, manusia memiliki identitas warga kerajaan Allah. Untuk mendapati identitas warga kerajaan Allah, tidak hanya diungkapkan dalam suatu kalimat bahwa saya adalah milik kerajaan Allah, tetapi dia memiliki suatu proses yang dapat mendorong dia untuk mendapati kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kelak, tapi kalimat doa Bapa kami katakan bagi kita, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Maka ketika manusia hidup di dalam dunia ini, manusia menikmati makanan. Apabila makanan itu tidak menggunakan garam, pasti hambar. Siapakah yang dapat memberikan makanan yang begitu lezat dan nikmat? Kita hadir dalam peribadatan, dalam setiap persekutuan, kita akan menikmati santapan rohani. Bukan akhir dari ibadah menikmati santapan jasmani saja, tetapi dalam peribadatan itu, santapan rohani itu kita diberikan. Santapan rohani itu begitu lezat
Karena di dalamnya Allah sendiri yang hadir. Dia sebagai garam yang dapat menggerami kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima garam yang Dia berikan, untuk dapat juga kita berfungsi untuk dapat menaburi sesama kita garam kepada mereka, supaya hidup mereka itu tidak menjadi hidup yang letih lesu, yang lemah, hidup yang putus asa, hilang harapan. Tetapi hidup mereka itu menjadi hidup yang awet di dalam Tuhan, hidup yang tetap semangat berjalan. Perjalanan yang akan mereka melangkah, melewati semua berbagai macam tantangan, cobaan, dan persoalan. Dalam dunia kita akan dapati adanya terang, adanya malam. Manusia dalam dunia ini, ketika tibanya malam tanpa ada cahaya, manusia tidak akan bisa melangkah dan beraktivitas karena sangat gelap. Yang dimaksud tentang terang, Yesus Kristus sebagai terang dunia. Yesus Kristus Dia datang dan Dia menawarkan tentang terang. Maukah kita menerima terang yang berasal dari Dia? Karena Dia adalah terang dunia. Dia akan menerangi kehidupan saya dan pemirsa. Dia tidak membawa penyesatan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Maka perjalanan hidup ini kita harus berhati-hati. Jangan kita salah menikmati santapan, makanan baik secara jasmani maupun juga rohani. Kalau jasmani salah makan, masuk warung cari mau yang murah-murah meriah, ternyata ada makanan yang tidak lezat. Tetapi ketika masuk untuk mencari makanan yang begitu lezat dan nikmat, pasti ada warung-warung makan, restoran yang makanannya yang sangat termahal, karena dengan berbagai macam olahan-olahan, dengan bumbu-bumbu penyedap yang ada di dalamnya, yang membuat orang tertarik dan suka makan. Maka dalam penyampaian firman Tuhan, bagi setiap mereka yang mau hidup dan dihidupkan oleh firman, mari kita datang dan mencari firman yang adalah suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang mau mengarahkan kita, membawa kita di dalam jalan kebenaran. Pemirsa yang diberkati Tuhan, banyak tawaran-tawaran yang akan datang menghantui kehidupan saya dan pemirsa. Maukah kita tetap hidup untuk menerima garam dunia yang berasal dari Dia dan menjadi garam kepada sesama? Maukah kita hidup untuk menjadi terang bagi sesama ketika menerima terang itu dari Kristus dalam kehidupan saya dan pemirsa? Jangan kita menjadi orang yang putus asa, orang yang malas dan tidak mau bersandar kepada Kristus. Miliki identitas warga kerajaan Allah berarti dia yang sudah digarami dan hidup dalam terang. Hidup dia itu akan menjadi baik dalam menyatakan kasih. Maka dia miliki buah-buah roh itu ada di dalamnya. Dan dia akan berjalan dengan hikmat dan petunjuk Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, yang tidak saling mengecewakan satu dengan yang lain, yang tidak memojokkan satu dengan yang lain, tetapi kita dapat saling bergandengan tangan untuk memuliakan nama Kristus, Sang Penyelamat hidup saya dan pemirsa. Karena itulah yang Dia berikan, Dia inginkan dalam kehidupan saya dan pemirsa, menjadi orang-orang yang memiliki identitas warga kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah yang ada dalam dunia ini dan kelak nanti. Maka hidup orang Kristen tidak mengalami kesusahan. Hidup orang Kristen diberkati dengan berkat yang begitu luar biasa lewat firman-Nya. Karena Dialah firman yang selalu berfirman bagi saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
untuk kami memiliki identitas kerajaan Allah. Tuhan tolong kami, karena kami mengaku bahwa kami sangat sulit untuk menunjukkan identitas yang baik. Berikanlah kami hidup untuk digarami oleh Engkau, Kristus, Sang Penyelamat hidup kami, sehingga kami tetap memiliki kekuatan, kami tetap berjalan dengan memiliki pengharapan dan iman yang kokoh di hadapan Engkau, sebagaimana Engkau sebagai terang menerangi langkah hidup kami dalam dunia ini, supaya kami tidak tersesat, tidak dibinasakan oleh pekerjaan tipu muslihat iblis, tetapi kami diselamatkan oleh tangan Kristus yang selalu menuntun kami dalam jalan kebenaran. Maka berikanlah kami Tuhan untuk tunduk pada otoritas-Mu serta melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Maka kami dapat menunjukkan identitas kami yang jelas, yang baik sebagai anak-anak kepunyaan Engkau, milik Engkau. Karena kami hidup dalam Engkau, Engkau hidup dalam kami, sehingga kami dapat menunjukkan nampak identitas sebagai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.